Halo semuanya, selamat siang. Selamat bergabung kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan pada acara webinar NVOX A siang hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian atas antusias dan partisipasinya dan senantiasa masih mengikuti webinar kami hingga hari ini. Semoga apa yang sudah dan akan kami sampaikan di webinar-webinar kami bisa membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk lebih memahami tentang perpajakan yang berlaku saat ini. Perkenalkan, saya Wisnu yang akan memandu seluruh sesi acara selama webinar berlangsung. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, topik webinar kita kali ini adalah memahami implementasi e-Bupot unifikasi. Topik ini tentu sangat penting bagi wajib pajak, khususnya bagi pengusaha kena pajak yang membuat bukti pemotongan atau pemungutan, baik itu bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, serta PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Mengingat e-Bupot unifikasi ini sudah wajib digunakan mulai masa April 2022 secara nasional. Seperti webinar-webinar kami sebelumnya, webinar hari ini akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan oleh pembicara, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab dan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan sekalian. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama webinar ini berlangsung. Tata tertib peserta webinar pada hari ini yaitu yang pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Disarankan untuk para peserta disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone atau semacamnya agar suara lebih optimal. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Ketika menulis pertanyaan, ketik nama, instansi, dan pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan dimodernisasi oleh saya sendiri. Peserta dapat mengunduh materi webinar kita pada hari ini di website www.nvoxa.com. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu rekan sekalian, pembicara webinar kita hari ini agak sedikit berbeda nih dari webinar sebelum-sebelumnya. Jika yang sebelumnya sudah pernah dibawakan oleh Pak Iwayan Sudiarta dan Mas Ritvi Saputra, webinar kali ini akan dibawakan oleh Mbak Selviara Dwi Anggani atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Sel. Mbak Sel merupakan manajer teks dari NVOX A. Selain itu, hingga saat ini beliau sudah banyak mendampingi klien-klien setia NVOX A di beragam sektor industri, mulai dari oil, gas, and mining, financial service, konstruksi, pertambangan, retail, konsultan SDM, telekomunikasi, jasa kepelabuhan, perkebunan, manufaktur, dan sektor-sektor lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saat ini Mbak Sel sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kalau gitu, mari kita sambut nih Mbak Sel. Mbak Sel, selamat siang Mbak Sel. Selamat siang Mas Wisnu. Bagaimana nih kabarnya Mbak Sel? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Bagaimana Mbak, udah siap untuk membawakan materi webinar kita hari ini? Harus siap dong. Mantap, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita langsung saja masuk ke dalam sesi pertama, yaitu pemaparan materi. Untuk pemaparan materi kita hari ini, kepada Mbak Sel, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Webinar kali ini akan membahas mengenai memahami implementasi e-Bupot unifikasi. Mungkin ada beberapa dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang bertanya nih, kenapa sih kok baru mengadakan webinar mengenai unifikasi ini sekarang?
Bukannya unifikasi ini wajib digunakan sejak April 2022. Nah, sebenarnya begini, latar belakangnya adalah kita mengadakan webinar ini karena masih banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak mengenai EBUPOT unifikasi ini. Oke, tak perlu berlama-lama ya, kita mulai pemaparan atas implementasi EBUPOT unifikasi sesuai dengan topik webinar kita siang ini. Pertama adalah latar belakang. Kenapa DJP atau pemerintah membuat SPT masa atas EBUPOT unifikasi ini? Yang pertama adalah kemudahan. Memberikan kemudahan dan pelayanan bagi pemotong atau pemungut pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa. Yang kedua adalah kepastian hukum. Jadi memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak terkait status dan keandalan bukti potong tersebut. Jadi, dengan adanya SPT masa unifikasi ini, sudah tidak ada lagi bukti potong palsu, bukti potong bodong, dan sebagainya. Yang ketiga adalah latar belakangnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT. Yang keempat adalah akurasi dan validasi. Dan yang kelima adalah one-stop application. Maksudnya apa? Kita bisa menghitung pajak, membuat bukti potong, kemudian membuat billing, e-billing, membuat dan menyampaikan SPT dalam satu aplikasi saja. Jadi one-stop application. Jadi pemerintah membuat banyak sekali kemudahan dengan adanya SPT unifikasi ini. Kita sekarang masuk ke histori atas peraturan tentang SPT unifikasi ini. Yang pertama diatur di Per 20 tahun 2019 tentang SPT unifikasi. Kemudian implementasi pertama atas SPT unifikasi ini diatur dengan Cap 85 tahun 2020. Untuk unifikasi tahap pertama ini hanya ditujukan kepada PT Pertamina Persero. Kemudian tahap kedua implementasi SPT unifikasi ini dengan dikeluarkannya Cap 20 tahun 2021. Di sini ada 5 kantor pajak yang wajib pajaknya harus menggunakan SPT unifikasi, yaitu apa saja? Yang pertama adalah KPP Madya Jakarta Pusat, kemudian KPP Madya Jakarta Selatan 1, KPP Pratama Jakarta Gambir 3, KPP Pratama Jakarta Gambir 4, dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 4. Kemudian dikeluarkannya lagi Per 24 tahun 2021. Di sini mengatur bahwa mulai masa April tahun 2022, seluruh wajib pajak harus menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Jadi, mulai April kita harus semua menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Kita masuk ke jenis pajak apa saja sih yang bisa dibuat di dalam SPT masa PPh unifikasi. Yang pertama adalah PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Kita sekarang masuk ke timeline atas pemberlakuan SPT masa PPh unifikasi. Sejak masa pajak Januari, itu harus bagi pemotong atau pemungut PPh yang belum berlakunya Perdirjen, ini telah membuat pemotongan dan pemungutan unifikasi dan menyampaikan SPT masa PPh unifikasi berdasarkan Perdirjen nomor 23 tahun 2020. Sedangkan masa April tahun 2022 harus bagi seluruh pemotong atau pemungut PPh tanpa terkecuali. Jadi, sejak masa April tahun 2022, seluruh wajib pajak harus memakai SPT masa PPh unifikasi. Di sini ada masa peralihan nih, sejak masa pajak Januari sampai masa April.
Pemotong atau pemungut PPh yang belum pernah menggunakan SPT masa PPh unifikasi masih dapat membuat bukti pemotongan atau pemungutan dan menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh berdasarkan Per 35, Per 53 dan atau Per 04 sampai dengan masa pajak Maret 2022. Jadi misalkan perusahaan belum memakai SPT masa unifikasi pada bulan Januari, dia masih bisa memakai e-bupot biasa atau SPT ISPT pasal 4 ayat 2. Masa peralihan. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban terkait penyampaian SPT masa PPh yang belum diselesaikan oleh pemotong atau pemungut PPh mulai masa pajak pertama kali disampaikan SPT masa PPh unifikasi sampai dengan masa Maret 2022. Jadi kita masih bisa pakai SPT PPh yang sebelum unifikasi sampai dengan masa Maret 2022. Sejak masa April 2022, seluruh wajib pajak wajib menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan pada masa pajak sebelum SPT masa PPh unifikasi pertama kali disampaikan dilaksanakan berdasarkan Per Dirjen nomor 53 atau Per 04 tahun 2017. Kita masuk ke dalam kewajiban pemotong atau pemungut PPh. Kewajibannya apa sih? Yang pertama, membuat bukti potong dan menyerahkan bukti potong tersebut kepada pihak yang dipotong dan atau dipungut. Yang kedua, menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong, dipungut dan atau disetor sendiri. Dan yang ketiga, melaporkan bukti pemotongan tersebut menggunakan SPT masa PPh unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ingat ya teman-teman, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan kewajiban untuk pihak yang dipotong atau dipungut adalah harus memberikan identitas kepada pemotong dan pemungut. Kita masuk ke wajib pajak dalam negeri ini dulu nih. Wajib pajak dalam negeri, apa sih yang harus diberikan kepada pemotong atau pemungut? Yang pertama adalah NPWP. Kalau nggak punya NPWP gimana? Boleh pakai KTP atau NIK. NIK itu ada di KTP juga ada di kartu keluarga juga ada. Nah, untuk wajib pajak luar negeri gimana? Wajib pajak luar negeri harus memberikan Tax Identification Number atau TIN atau SKD atau tanda terima SKD bagi wajib pajak luar negeri yang menerapkan P3B. Bukti potong atau pungut unifikasi terdiri dari dua jenis nih. Ada dua. Yang pertama adalah bukti pemotongan pemungutan unifikasi yang berformat standar. Dan yang kedua adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Nanti kita akan bahas dua-duanya ya. Oke. Kita bahas mengenai bukti pemotongan pemungutan unifikasi berformat standar. Ini terdiri atas apa saja ya? Yang pertama, bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23 yang disebut dengan formulir BPBS dan bukti potong PPh pasal 26 dan 4 ayat 2 bagi wajib pajak luar negeri. Nah, sedangkan bukti potong atau pemungutan berformat standar ini dibuat melalui aplikasi e-bupot unifikasi. Gimana caranya? Ada dua cara bikin bukti potong tersebut. Yang pertama dengan pengisian langsung, input secara manual, nama, alamat, bla bla bla. Yang kedua dengan impor data ke dalam aplikasi e-bupot unifikasi. Data bisa berbentuknya Excel ya.
kita masuk ke penomoran nih. Penomoran ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah kode dokumen, kode seri, dan nomor seri. Jadi penomoran bukti potong ini otomatis dari EBUPOT-nya sendiri. Adapun ketentuan penomorannya adalah yang pertama, nomor seri diberikan secara berurutan, walaupun jenis pajak penghasilannya tersebut berbeda. Kemudian, satu nomor seri untuk satu wajib pajak, satu kode pajak, dan satu masa pajak. Kemudian, nomor seri tersebut tidak akan berubah apabila terjadi perubahan, edit, kemudian pembetulan, dan tidak dapat digunakan kembali jika terjadi pembatalan atau penghapusan. Satu bukti potong untuk satu wajib pajak, satu kode pajak, dan satu masa pajak. Maksudnya apa nih? Pada suatu masa pajak, terdapat 2 atau lebih transaksi pemotongan atau pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode pajak yang sama, maka pemotong atau pemungut dapat membuat satu bukti pemotongan unifikasi berformat standar. Saya beri contoh ya. Contohnya perusahaan A. Dia menyewa mobil dinas untuk kantor. Ada 3 mobil dinas nih. Yang satu mungkin untuk operasional, yang satu mungkin, yang 2 untuk direksi mungkin ya. Kemudian pihak vendor mengeluarkan 3 invoice untuk untuk transaksi tersebut. Nah, kita bisa membuat satu bukti pemotongan untuk 3 transaksi tersebut. Tadi yang berformat standar. Sekarang kita masuk ke dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Apa aja sih? Yang pertama, untuk pajak penghasilan berupa bunga deposito, bunga tabungan, diskonto, sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro. Kemudian pajak penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara dan bunga obligasi berupa surat utang negara, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Kemudian penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di Bursa Efek. Kemudian penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak di Bursa Efek, dan tambahan PPh atas kepemilikan saham pendiri pada saat penawaran umum perdana. Nah, contoh dokumennya apa aja sih? Atas dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi. Salah satunya adalah buku tabungan, kemudian rekening koran, kemudian ada rekening kustodian, ada rekening efek, dan dokumen-dokumen lainnya yang setara. Nah, dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan pemungutan unifikasi ini syah apabila paling sedikit memuat ada 3 nih. Nama pihak yang dipotong, kemudian nomor unik transaksi, dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong. Jadi kalau ada salah satunya yang nggak ada, berarti dokumen yang dipersamakan itu tidak syah ya. Kita masuk di bukti pemotongan pemungutan unifikasi tetap harus dibuat. Dalam hal apa? Jadi misalkan nih kita ada transaksi dengan luar negeri, kemudian ada berdasar ketentuan P3B kita punya SKD. Nah ini kan bisa nihil ya kalau dia misalkan jasa. Nah tetap harus dibuat bukti potong atas SPT unifikasi ini. Kemudian ada jumlah PPh yang dipotong atau dipungut nihil karena ada SKB. Kemudian
kita memiliki transaksi dengan wajib pajak yang memiliki surat keterangan PP23, kemudian pajak penghasilan terutang yang ditanggung pemerintah, kemudian ada PP yang dipotong, dipungut dan atau di store sendiri yang diberikan fasilitas pajak penghasilan, atau pemungutan dengan SSP, BPN, sarana administrasi lainnya yang dipersamakan dengan SSP. Jadi walaupun dia nihil atau punya pajak yang ditanggung pemerintah, kita tetap harus membuat bukti potong atau pungut unifikasi ini. Ini notes aja ya. Jadi untuk perubahan dan penghapusan atas bukti potong ini dapat dilakukan sebelum SPT masa PPh unifikasi tersebut disampaikan. Jadi kalau SPT masa tersebut sudah disampaikan, maka sudah tidak bisa dilakukan perubahan atau penghapusan. Nah, kalau sudah disampaikan nih, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pembetulan. Dalam hal terjadi kekeliruan dalam pengisian bukti potong atau terdapat transaksi retur. Kecuali yang dibetulkan adalah nomor, masa pajak, atau identitas pihak yang dipotong. Jadi kalau misalkan yang salah, yang dibetulkan adalah identitas, itu tidak bisa, itu harus dibatalkan. Yang kedua, kalau sudah dilaporkan, bisa dibatalkan atau ditambah. Misalkan nih, kita udah lapor masa April 2022, kemudian baru ketahuan, ada transaksi ke vendor A nih yang belum dilaporkan. Kita bikin lagi penambahan. Nah, semua ini bisa dilakukan nih, mau dibetulkan, mau dibatalkan, atau mau ditambah, bisa dilakukan sebelum Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Jadi kita bisa melakukan pembetulan, penambahan, ataupun pembatalan sebelum adanya pemeriksaan. Ini adalah contoh ya, contoh dari bukti potong atau pungut unifikasi berformat standar. Ini kita bisa lihat di nomor A ada nomor bukti potong, kemudian B ada jenis pemotongan, kemudian C ada identitas pihak, D masa pajak dan tahun pajak, ada kode pajak, dan seterusnya. Ini adalah contoh bukti potong atau pungut unifikasi berformat standar PPh 26 dan PPh pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak luar negeri, WPLN nih. Sama, cuman lebih banyak nih yang harus kita isi. Karena yang pertama ada identitasnya, ada alamat, ada negara, ada tanggal, bulan, tahun lahir, kota kelahiran untuk wajib pajak luar negeri yang pribadi ya. Kemudian ada nomor paspor, nomor KITAS juga, ada masa pajak, tahun pajak, kode pajak, DPP, tarif, pajak yang dipotong, dan yang terakhir adalah kode verifikasi. SPT masa PPh unifikasi ini terdiri atas apa aja sih? Ada 4 nih. Ada induk SPT, ada daftar rincian PPh yang di store sendiri, kemudian ada daftar objek potong atau pemungutan penghasilan pihak lain, kemudian ada daftar bukti potong, pungut unifikasi, beserta daftar surat setoran pajak, bukti penerimaan negara, bukti pemindah bukuan atau PBK atas PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan atau 26. Tadi kita udah bicara bahwa SPT masa PPh unifikasi itu bisa dibetulkan, bisa dilakukan pembetulan. Ini ada ketentuannya. Yang pertama adalah
dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPH. Jadi misalkan untuk masa pajak April 2022 kita mau membetulkan PPH pasal 4 ayat 2 dan PPH pasal 23. Itu bisa langsung dibetulkan. Yang kedua, memberi tanda pada tempat yang disediakan pada SPT masa PPH unifikasi. Kita checklist untuk tanda pembetulan. Kemudian belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Kemudian apabila pembetulan tersebut mengakibatkan pajak yang kurang disetor, maka pemotong dan atau pemungut pajak penghasilan harus melunasi pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan. Jadi kalau kita melakukan pembetulan SPT, kemudian mengakibatkan kurang bayar, kita harus lunasin dulu pajaknya sebelum menyampaikan pembetulan. Sedangkan bagaimana nih kalau pajaknya lebih disetor? Nah, pemotong atau pemungut dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak yang tidak seharusnya terutang, atau bisa juga dengan mengajukan pemindah bukuan atau PBK. Nah, sekali lagi ya, pembetulan SPT masa PPH unifikasi ini bisa dilakukan sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Kita masuk ke sanksi nih, atau atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran atas SPT masa PPH unifikasi. Jika SPT PPH unifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 untuk jenis pajak PPH yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPH. Jadi keuntungannya dari SPT masa PPH unifikasi itu adalah kalau kita telat nih, telat itu sanksi administrasinya cuma 100.000. Kalau dulu telat SPT 4 ayat 2, kemudian telat SPT 23, telat SPT 15, tiga-tiganya telat, kenanya 300.000. Sedangkan atas keterlambatan penyetoran jumlah pajak setelah tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Demikian juga jika ada pembetulan SPT, telat bayar karena pembetulan SPT, maka kena sanksi administrasi juga berupa bunga. Ada 2 syarat nih untuk menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi. Jadi pihak pemotong atau pemungut harus memiliki apa? Yang pertama harus punya e-fin. Yang kedua harus memiliki sertifikat elektronik. Di sini kita lihat ada contoh ya, format atas induk SPT masa PPH unifikasi. Di sini ada masa pajak, tahun pajak, ada status SPT normal atau pembetulan. Jadi nanti kalau misalkan pembetulan 1 kita tulis pembetulan 1. Kemudian ada identitas pemotong atau pemungut PPH, ada jenis PPH-nya, kemudian ada nilai PPH yang dipotong, ada jumlah total PPH, ada jumlah PPH yang kurang atau lebih disetor karena pembetulan, ada tanggal SPT masa PPH unifikasi, nama penanda tangan atau kuasa WP, dan kode verifikasi. Pasti teman-teman tanya nih, loh di SPT induk kok nggak ada DPP ya? Kita bisa lihatnya di daftar bukti potong, nanti di sana ada DPP-nya. Ini contoh daftar rincian pajak penghasilan yang di-store sendiri atau formulir DOSS. Ini untuk melaporkan atas objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang di-store sendiri. Contohnya, pengalihan hak atau tanah, hak atas tanah dan atau bangunan
kemudian objek PPh atas jasa konstruksi, kemudian bunga obligasi, kemudian ada juga untuk objek PPh pasal 15 yang di-store sendiri. Contohnya, imbalan yang dibayarkan sehubungan dengan pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri, dan penghasilan yang terutang PPh pasal 15 lainnya. Ini ada format daftar objek pemotongan pemungutan pajak penghasilan pihak lain atau DOPP. Di sini juga ada objek pajak. Kita lihat di sini. Objek pajaknya apa aja sih? Yang pertama adalah untuk melaporkan impor yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai. Kemudian ada pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan untuk kegiatan usaha BUMN dan sebagainya. Kita masuk lagi ke formulir DOPP. Di sini untuk melaporkan bunga, dividen, dan lain-lain. Ini kita ada daftar bukti pemotongan pemungutan unifikasi, ada daftar SSP, BPN, dan bukti PBK. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita masuk nih ke langkah-langkah penggunaan aplikasi eBukport unifikasi. Yang pertama adalah login. Ini kita bicara alur proses ya secara keseluruhan dulu. Yang pertama adalah login, kemudian set tanda tangan, pembuatan bukti potong, posting, penyiapan SPT, dan pengiriman SPT. Jadi ada 6 alur nih dalam SPT unifikasi. Kita masuk ke gimana nih caranya login aplikasi. Kita buka dulu, masuk ke djponline.pajak.go.id. Kemudian kita masukkan NPWP, kita masukkan password DJP Online dan kode keamanan, kemudian tekan tombol login. Nah, kalau kita udah tekan tombol login akan muncul seperti ini nih. Muncul seperti ini, kita klik tombol lapor untuk menuju pra pelaporan. Setelah kita klik menu lapor, kemudian kita klik menu pra pelaporan. Di situ akan muncul 2, ada eBukport unifikasi dan eBukport PPh pasal 2326. Nah, kita klik di eBukport unifikasi. Begitu kita klik eBukport unifikasi, akan muncul dashboard seperti ini nih. Ada 4 menu utama. Yang pertama itu adalah dashboard, ada pajak penghasilan, ada SPT masa, dan ada pengaturan. Sekarang kita mau men-set penandatanganan atas bukti potong atau pungut SPT unifikasi. Kita klik di pengaturan. Kemudian kita misalkan Mr. A gitu sebagai wakil wajib pajak atau Mr. B sebagai kuasa. Tinggal kita klik, pilih, kemudian masukkan NPWP, nomor NPWP atau nomor NIK. Begitu kita masukkan nomor NPWP atau nomor NIK, nanti akan langsung muncul sendiri tuh namanya. Sesudah muncul nama, langsung masuk centang atau klik tombol aktif. Setelah kita masukkan, kita bisa mencari berdasarkan apa nih kata kuncinya atau semuanya kita mau cari. Penandatanganan, semua penandatangan yang sudah kita input akan ada di daftar penandatangan bukti potong. Nah,
apabila nih kalau misalkan direkturnya ada salah satu yang sudah tidak menjabat lagi, di daftar penandatangan bukti potong ini kita tidak bisa hapus. Tidak bisa dihapus, hanya bisa dialihkan menjadi statusnya tidak aktif. Jadi namanya masih akan tetap ada, tapi statusnya tidak aktif. Oke, kita sekarang masuk ke pembuatan bukti potong atau pungut. Kita masuk, kalau tadi kita di pengaturan untuk setting penandatangan. Kita sekarang klik di pajak penghasilan. Di pajak penghasilan tersebut ada 5 submenu nih. Yang pertama adalah PPh yang dipotong, yang di store sendiri, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Kemudian ada submenu PPh non resident, itu untuk wajib pajak luar negeri. Ada impor data PPh dan ada submenu posting. Ada 2 metode nih dalam pembuatan bukti potong. Yang pertama adalah manual, input langsung satu-satu, satu vendor, tiap vendor di input masing-masing berdasarkan misalkan invoice atau faktur pajak atau berdasarkan dokumen dasar yang lainnya. Kemudian ada lagi untuk impor data PPh. Ini nanti kita bisa impor data PPh dalam satu klik aja. Kalau misalkan transaksi dalam 1 bulan itu hanya 10 atau 20 transaksi dengan vendor, nggak apa-apa sih, mau input satu-satu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan transaksi di satu perusahaan itu lebih dari 100, aduh PR banget itu kan kalau harus input satu-satu. Makanya untuk memudahkan dibuatlah menu impor data PPh. Oke. Kita masuk ke daftar PPh yang di store sendiri. Ada 2 menu nih di sini. Yang pertama adalah daftar PPh yang di store sendiri, berisi dashboard hasil penginputan PPh pajak penghasilan yang telah di store sendiri, dan rekam PPh yang di store sendiri. Rekam itu untuk merekam pajak penghasilan yang di store sendiri melalui menu key in atau input secara manual. Ini untuk PPh yang di store sendiri. Ada 2 macam ya. Ada yang satu melalui surat setoran pajak, yang kedua melalui pemindah bukuan. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Misalkan kita mau klik SSP, surat setoran pajak, kita masukkan NTPN-nya nih. Kemudian tahun pajak, kita cek surat setoran pajak. Nanti akan muncul sendiri masa pajak, tahun pajak, jumlah pajak penghasilannya, dan sebagainya. Begitu juga dengan jika kita memasukkan pemindah bukuan. Kita klik pemindah bukuan, kemudian masukkan nomor pemindah bukuan, kemudian cek pemindah bukuan, nanti akan langsung muncul nih tahun pajak, masa pajak, jenis pajak, sampai ke PPh yang di store. Nah, hasil perekaman atas hasil perekaman atas SSP dan pemindah bukuan itu akan masuk di daftar bukti setor atas PPh yang di store sendiri. Kita bisa lihat nih, ini contoh ya. Jadi ada 2, yang pertama adalah PBK, yang kedua adalah nomor NTPN. Pada menu ini terdapat tombol aksi, yaitu edit bukti setor dan hapus bukti setor. Jadi kita bisa edit atau kita bisa buang, misalkan, oh salah nih, buang aja, hapus aja. Kita masuk ke menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Sama seperti sebelumnya. Di sini ada
dua menu juga, daftar bukti potong dan rekam bukti potong. Daftar bukti potong itu isinya adalah hasil penginputan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23, 15, 22. Sedangkan rekam bukti potong itu untuk merekam bukti potong secara manual atau melalui metode key-in. Kita mulai nih. Rekam bukti potong melalui manual. Yang pertama adalah isi identitas wajib pajak, meliputi tahun pajak, masa pajak, dan NPWP atau NIK. Kemudian tekan tombol berikutnya. Di sini kita hanya menuliskan secara manual NPWP-nya aja ya. Untuk nama nanti akan muncul sendiri. Kemudian kita masuk ke, setelah kita klik berikutnya, kita masuk ke pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Ini ada apa aja nih di sini? Ada kode pajak. Pilih kode pajaknya. Kemudian misalkan nih ada fasilitas, ada SKB. Kita masukkan nomor SKB di sini. Atau misalkan pajaknya itu ditanggung pemerintah, kita masukkan nomornya. Atau ini ada surat keterangan PP23, kita masukkan juga PP23-nya. Atau jika misalkan tidak memiliki fasilitas apapun juga, kita bisa klik tanpa fasilitas. Setelah itu masukkan penghasilan brutonya berapa. Kalau kita misalkan tanpa fasilitas, tarifnya akan langsung otomatis di situ. Setelah kita masukkan, tekan tombol berikutnya. Ini untuk menambahkan dokumen dasar pemotongan dengan cara tekan tombol tambah. Dokumen-dokumen apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam dokumen dasar pemotongan? Yang pertama adalah faktur pajak. Kita bisa masukin faktur pajak. Kita bisa memasukkan invoice. Kita bisa memasukkan surat perjanjian. Boleh juga masukkan bukti pembayaran. Kemudian boleh juga memasukkan akta perikatan atau akta RUPS. Kita masukkan di sini nama dokumen, nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Nah, kalau misalkan ada 2 dokumen, boleh gak dimasukin dua-duanya? Boleh. Terus yang tertera di situ yang mana? Yang tertera di bukti potong adalah dokumen yang pertama kali di-input. Jadi misalkan kita punya dokumen nih, yang satu adalah invoice, yang kedua adalah faktur pajak. Kita input pertama kali dokumen invoice dulu. Kita tulis invoice, nomor invoice-nya berapa, kemudian tanggal invoice-nya berapa. Kemudian kita masukkan lagi dokumen yang kedua, faktur pajak. Masukkan nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak juga. Nah, nanti yang tertera di bukti potong adalah dokumen yang pertama kali dimasukkan, di-input, yaitu kalau tadi contohnya adalah dokumen invoice. Kemudian kita masukkan, kita klik berikutnya. Terakhir nih, untuk rekam bukti potong, masukkan identitas pemotong pajak. Kita klik nih, ini ada penanda tangan sebagai apa? Sebagai wakil wajib pajak atau sebagai kuasa wajib pajak. Kemudian yang menandatangani siapa nih? Misalkan Mr. A atau Mr. B. Kemudian, nah ini kita ada pilihan nih, ada 2 pilihan apabila terjadi kelebihan pemotongan atau pemungutan. Kita bisa checklist antara 2 ini. Yang pertama kita bisa melakukan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindah bukuan.
Kemudian kita checklist. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potong ini saya isi dengan benar, bla bla bla. Kemudian setelah itu kita tekan tombol simpan. Nah, nanti hasil perekaman atas bukti potong ini akan muncul pada menu daftar bukti potong. Ini contoh ya. Ini contoh dari daftar bukti potong. Ini misalkan kita udah masukin satu gitu ya. Nah, di daftar bukti potong ini ada tombol aksi, ada 4 tombol aksi, yaitu lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Kita bahas satu-satu ya untuk masing-masing tombol aksi ini. Yang pertama adalah tombol aksi lihat. Kalau misalkan nih kita udah masukin bukti potong dokumen, kemudian udah kita create bukti potong, kita mau ngecek lagi nih bukti potong yang kita masukkan udah bener apa belum sih, sesuai dengan dokumen dasarnya, sesuai dengan invoice-nya, atau sesuai dengan faktur pajaknya. Kita klik aja tombol aksi lihat. Nah, kita bisa lihat nih. Oke, kita cek lagi DBP-nya sama apa enggak. Kita cek lagi nih, PPh-nya sama apa enggak. Nomor untuk SKD-nya bener gak nih? Tuh. Sesudah itu kita bisa unduh di sini. Ini bisa kita unduh dalam bentuk PDF atau dicetak langsung ke printer. Yang kedua adalah tombol aksi ubah. Nah, ini digunakan untuk mengubah atau membetulkan bukti potong atau pungut yang telah diterbitkan. Ada juga tombol aksi hapus untuk menghapus atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan, dan tombol aksi kirim untuk mengirimkan bukti potong tersebut secara langsung ke lawan transaksi, ke emailnya ya, ke email lawan transaksi. Kita masuk ke submenu PPh non-resident. Di sini ada 2 submenu ya pada PPh non-resident. Yang pertama adalah daftar bukti potong PPh non-resident dan rekam bukti potong PPh non-resident. Daftar dan rekam. Sama seperti sebelumnya. Kita rekam dulu, baru nanti akan muncul di daftar bukti potong. Kita masuk dulu di langkah pertama nih, rekam bukti potong PPh non-resident. Kalau tadi kita tinggal masukkan tahun pajak, masa pajak, dan NPWP. Tapi kalau untuk non-resident nih, ada banyak yang harus kita input di sini. Yang pertama tahun pajak, masa pajak, tax identification number, kemudian nama wajib pajak luar negeri kita tulis di situ, alamatnya juga, negara asal wajib pajak luar negeri juga. Sedangkan kalau yang dipotong adalah WPOP atau orang pribadi, kita harus lengkapi juga dengan tempat tanggal lahir, nomor paspor, dan nomor kitas atau kitab. Kemudian tekan tombol berikutnya. Nah, di sini kita masukkan rincian nih PPh yang sudah dipotong atau dipungut. Ada pajak. Yang pertama, kode objek pajak. Kemudian fasilitas atas pajak penghasilan tersebut. Dia dapat fasilitas gak sih? Dia ada SKD gak? Dia ada ditanggung pemerintah gak? Kalau memang tidak ada apa-apa, tidak memiliki fasilitas, diklik tanpa fasilitas. Kemudian kita masukkan jumlah penghasilan brutonya. Sudah selesai, tekan tombol berikutnya. Sama seperti yang tadi, kita
Untuk bukti potong ini, kita masukkan juga dokumen dasar pemotongan dengan cara tekan tombol tambah. Kemudian masukkan apa aja? Nomor dokumen, nama dokumen, dan tanggal dokumen. Sama seperti yang residen tadi, ini juga bisa beberapa dokumen yang kita masukkan di sini. Tapi tetap diingat, dokumen yang tercantum di bukti potong adalah dokumen yang pertama kali diinput. Selanjutnya kita klik tombol berikutnya ya. Ini untuk mengisi identitas pemotong pajak. Penanda tangan sebagai apa? Sebagai kuasa kah? Atau sebagai wakil wajib pajak kah? Kemudian nama yang menandatangani bukti potong itu siapa? Kita pilih di situ, kemudian klik jika ada kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak, kita mau dikembalikan dengan cara apa nih? Dengan cara pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terhutangkah? Atau dengan cara PBK? Kemudian checklist pernyataan kebenaran dan tekan tombol simpan. Nah, nanti hasil perekaman atas bukti potong ini akan muncul pada menu daftar bukti potong PPh non-residen. Ini contohnya daftar bukti potongnya. Nah, pada daftar bukti potong ini terdapat juga 4 tombol aksi, yaitu lihat, ubah, hapus, dan kirim email. Sama nih, tombol aksi lihat ini digunakan untuk apa sih? Untuk melihat bukti potong yang telah diterbitkan. Istilahnya untuk double check lah gitu. Selain itu bisa diunduh nih bukti potongnya, diunduh ke PDF atau dicetak secara langsung ke printer. Tombol ubah digunakan untuk mengubah atau membetulkan bukti potong atau pengungut yang telah diterbitkan. Kemudian tombol aksi hapus digunakan untuk menghapus atau membatalkan bukti potong, dan tombol aksi kirim email digunakan untuk mengirimkan bukti potong tersebut ke lawan transaksi. Oke. Kalau tadi kan kita input secara manual satu-satu buat bukti potongnya. Sekarang kita mau masuk ke menu impor nih. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau cuma 10 bukti potong sih oke lah ya, input satu-satu. Tapi kalau udah lebih dari 50, tiba-tiba ada 100 bukti potong, kayaknya lebih baik impor deh. Itu jalan yang lebih baik lah menurut saya. Hemat waktu dan hemat tenaga juga. Kalau untuk menggunakan menu ini, kita bisa mengunduh nih template-nya. Jadi di SPT unifikasi ini ada template-nya, kita bisa unduh di sini nih, yang nomor 1. Kemudian setelah itu kita isi sesuai dengan transaksi, kemudian kita unggah. Pertama kali unggahnya dengan apa? Kita pilih dulu tahun pajaknya, kita pilih masa pajaknya, kemudian kita pilih file yang akan kita unggah, kemudian kita tekan unggah. Satu catatan ya, untuk impor bukti potong ini, file tersebut tidak boleh lebih dari 2 mega. Jadi kalau udah lebih, itu error. Setelah file berhasil terunggah, pastikan statusnya adalah sukses validasi. Kalau statusnya masih gagal validasi, berarti file itu tidak bisa terunggah. Nah, gimana nih kita tahu yang mana sih yang gagal? Kita nanti akan klik aja tuh keterangan. Lihat tombol aksi yang kolom 6 untuk melihat detail kesalahan. Satu catatan ya. Jadi untuk SPT unifikasi ini tidak mungkin ada double input.
Jadi misalkan saya input satu file nih, ada 10 transaksi di dalamnya. Kemudian tiba-tiba ada gagal validasi hanya untuk satu transaksi aja. Nah, 10-10-nya tidak akan bisa masuk. Jadi bukan yang 9 masuk, yang satu enggak gitu. Jadi 10-10-nya akan gagal validasi. Jadi kita harus perbaiki dulu sesuai dengan data errornya, detail kesalahannya, baru kita unggah lagi. Sekarang kita masuk ke menu posting. Tadi udah buat nih dipotongnya, udah disimpan. Kemudian kita mau posting nih atas bukti potong tersebut. Kita klik submenu posting, kemudian kita klik tahun pajak dan masa pajak, kemudian tekan tombol cek. Jadi semua bukti potong yang sudah kita input, baik yang manual maupun impor, akan kita posting nih di sini sesuai dengan masa pajaknya. Berikutnya, kalau kita udah klik posting, akan muncul notifikasi nih seperti ini. Yang poin 5 ya. Nanti kita akan tekan OK untuk proses. Sudah itu, jika proses posting berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses. Tekan OK juga untuk menyelesaikan prosesnya. Sebelumnya kita bicara mengenai bukti potong. Sekarang kita melakukan penyiapan nih. Kita menyiapkan SPT-nya, SPT masa PPh unifikasi tersebut. Di dalam menu SPT masa ada 2 submenu. Yang pertama adalah perekaman bukti penyetoran, yang kedua adalah penyiapan SPT masa PPh unifikasi. Untuk melakukan perekaman bukti penyetoran, kita klik menu perekaman bukti penyetoran. Kemudian kita pilih tahun pajak, pilih masa pajak, kemudian tekan tombol cek. Di sini akan terlihat seluruh tagihan atas pemotongan dan pemungutan PPh unifikasi. Ada rinciannya nih. Misalkan kita tadi kliknya masa pajak 2022 bulan April. Ini akan muncul semua. Nah, untuk SPT PPh unifikasi ini kenapa disebut one stop solution? Karena di sini kita bisa membuat kode billing juga dan bisa cetak kode billing. Udah selesai dibuat, udah masukin bukti potong, kemudian masuk ke perekaman, kita bisa buat kode billing, cetak kode billing, kemudian bayar. Kan tadi ada 2 aksi ya di perekaman bukti penyetoran. Yang pertama adalah buat kode billing. Ini digunakan untuk membuat kode billing melalui aplikasi eBuPOT unifikasi. Emang harus pakai buat kode billing di sini? Nggak harus juga sih. Bisa pakai SSE pajak, bisa pakai M-pajak, tapi setidaknya pemerintah telah membuat aplikasi yang semuanya ada di dalam satu tempat gitu loh. Kemudian ada tombol aksi cetak billing. Kalau kita udah buat kode billing, kita cetak billing. Sekarang kita masuk ke perekaman bukti penyetoran. Kita tadi udah cetak kode billing nih. Kemudian kita lakukan pembayaran. Langkah berikutnya adalah merekam bukti penyetoran tersebut dengan cara menekan tombol tambah. Ada 2 nih yang bisa kita masukkan, yaitu SSP atau surat setoran pajak dan pemindah bukuan.
Kalau yang kita masukkan adalah SSP, kita klik SSP. Kita klik surat setoran pajak, kemudian kita masukkan nomor NTPN-nya, kemudian tahun pajak, dan klik cek surat setoran pajak. Atau kita kalau mau merekam pemindah bukuan, kita klik pemindah bukuan, kita masukkan nomor pemindah bukuan tersebut, kemudian cek pemindah bukuan tersebut. Nanti akan langsung tertera di situ tahun pajak, masa pajak, jenis pajak, jenis setoran, dan jumlah setor. Ini kita di SPT Unifikasi ini ada daftar ringkasan pembayaran. Nah, kita bisa lihat nih, pajak yang telah kita setor dengan pajak yang akan kita laporkan sudah sama belum sih? Apakah ada selisih? Apakah ada lebih bayar? Apakah masih ada kurang bayar? Nah, ini ada semua di perekaman bukti penyetoran atau daftar ringkasan pembayaran ini. Jika di kolom selisih itu minus, bahwa berarti ada lebih bayar. Nah, atas kelebihan pembayaran tersebut bisa melakukan PBK atau pemindah bukuan atau mengajukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang. Kalau di kolom selisih itu adanya nilainya positif, gimana? Kalau positif berarti masih harus bayar nih, masih harus bikin kode billing lagi dan melakukan pembayaran lagi sampai nilainya adalah selisihnya adalah 0. Jadi kalau selisihnya udah 0, berarti jumlah pajak yang terutang dan nilai PPh pajak penghasilan yang dipotong sudah sesuai. Sebelum melakukan pengiriman SPT, langkah yang harus dilakukan adalah membuka dan melengkapi draft SPT. Pilih submenu penyiapan SPT masa, PPh Unifikasi, kemudian tekan tombol aksi lengkapi SPT. Yang poin ke-6 ya. Ini kita masuk nih ke penyiapan SPT masa PPh Unifikasi. Dalam hal ada imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang, termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan dalam negeri, maka isi di kolom lampiran DOSS poin 7 nih, dengan cara memasukkan nilai jumlah dasar DPP dan jumlah PPh secara total. Selanjutnya, lanjut ke pengisian kolom perekaman lampiran DOPP. Lampiran DOPP ini untuk apa sih? Jika ada pemotongan atau pemungutan terkait dengan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran DOPP. Contohnya, ada bunga deposito, bunga tabungan, ada transaksi penjualan saham di bursa efek, kemudian ada transaksi penjualan saham di bursa efek bukan saham pendiri dan sebagainya, kita masukkan di dalam lampiran DOPP tersebut. Jika misalkan tidak ada transaksi-transaksi tersebut, ya sudah kosongkan aja. Lanjutkan ke kolom daftar bukti penyetoran. Langkah berikutnya adalah mengecek nih dan memastikan seluruh data bukti setor telah terinput pada daftar bukti penyetoran. Kalau misalkan semua penyetoran udah diinput, langsung kita klik kolom pemilihan penanda tangan. Sama seperti sebelumnya. Di kolom ini kita klik nih, penanda tangan sebagai apa? Sebagai wakil wajib pajakkah atau sebagai pengurus? Terus siapa nih yang menandatangan bukti potong ini? Kemudian setelah kita pilih, kita klik
tekan simpan. Kita udah menyiapkan tadi kan? Udah menyiapkan SPT-nya. Sekarang kita akan melakukan pengiriman nih SPT masa PPH unifikasi. Kita klik submenu penyiapan SPT masa PPH unifikasi di layar di poin B ya. Kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Di layar ada di nomor 1. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih status SPT itu seperti apa. Kalau sudah lapor, berarti kita sudah tidak bisa lagi kirim SPT. Berarti status SPT-nya masih yang harus draft ya. Untuk pengiriman SPT ada beberapa lampiran nih yang harus kita isi. Yang pertama, lampiran DOSS. Kita cek lagi, double check. Nah, cek mulu ya. Tapi memang itu harus, daripada nanti kita melakukan pembetulan atau pembatalan dan sebagainya. Lebih baik kita double check dulu lagi, sekali lagi atau berulang-ulang lagi sebelum SPT tersebut dikirimkan. Ini ada lampiran DOSS, kemudian ada lampiran DOPP, kita cek lagi. Ketiga ada lampiran DBP bagian 1, bagian 2, kemudian kita masuk ke induk SPT. Nah, di sini induk SPT kita bisa lihat nih, PPH pajak penghasilan apa saja sih yang terutang. Misalkan kalau di sini contohnya ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, ada 22 dan 15. Dan kita cek, double check, PP yang terutangnya sama dengan yang kita lakukan pembayaran, kemudian kita klik kirim SPT. Di sini kirim SPT, kita klik kirim SPT, masukkan Maspres, kemudian masukkan juga sertifikat elektronik. Begitu udah semua masuk, kita klik kirim SPT. Setelah SPT masa PPH unifikasi itu berhasil dikirim, akan muncul pada menu dashboard nih. Masuk ke awal ya, dashboard yang pertama. Di situ kita bisa lihat nih masanya, apakah SPT tersebut pembetulankah ataukah normal, kemudian tanggal kirim SPT dan tombol aksi. Ada 4 nih tombol aksi pada dashboard ini. Yaitu yang pertama lihat BPE. Yang kedua lihat bukti potong pada SPT. Ketiga cetak SPT dan ajukan unduh bukti potong serta unduh bukti potong pada SPT. Yang pertama tombol aksi lihat BPE. Lihat bukti pengiriman elektronik. Untuk mencetak bukti pengiriman elektronik dari SPT masa PPH unifikasi. Jadi kita bisa unduh dalam bentuk PDF atau bisa langsung cetak ke printer. Yang kedua adalah tombol aksi lihat bukti potong. Ini seluruh bukti potong yang telah kita input di satu masa SPT PPH unifikasi tersebut akan ada di sini. Ada di daftar bukti potong pada SPT masa PPH unifikasi ini. Nah, tadi kan di SPT induk itu tidak ada jumlah penghasilan bruto. Hanya ada PPH-nya. Kita mau lihat di mana nih jumlah penghasilan brutonya? Kita bisa lihat di sini. Lihat di daftar bukti potong ini. Kita bisa unduh juga. Tenang, kita bisa unduh berupa file Excel. Kemudian ada tombol aksi
cetak SPT. Ini untuk melihat induk SPT massa induk SPT PPH massa unifikasi. Nah, kita dapat unduh dalam bentuk PDF atau bisa langsung dicetak ke printer. Ini yang tadi. Tadi kan di depan kan hanya ada 4 nih. 4 aksi. Tapi kita bisa melakukan 5 aksi di sini. Karena untuk unduh bukti potong, kita harus mengajukan dulu. Ajukan unduh bukti potong. Kita ajukan unduh bukti potong request ke server DJP. Kalau udah ada muncul notifikasi sukses, baru akan muncul tombol aksi unduh bukti potong. Jadi kita harus ajukan dulu, baru akan muncul unduh bukti potong. Tombol aksi unduh bukti potong muncul jika proses pengajuan aksi unduh bukti potong tersebut berhasil dilakukan. Oke. Sekian dulu. Semoga apa yang saya bahas tadi akan memberikan manfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu nih. Anak kecil ketawa cekikikan Cakep. karena dia menonton Ninja Hattori. Cakep. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Oke, sekarang saya kembalikan ke Mas Wisnu untuk sesi tanya jawab. Silakan Mas Wisnu. Baik, terima kasih Mbak Selvi untuk pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Kelihatan banget ya Mbak Sel ini sepertinya suka sama Ninja Hattori. Sampai ke bawah pantun. Baiklah, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, dari penjelasan Mbak Sel tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sangat banyak nih kemudahan dalam penggunaan EBUPOT unifikasi ini, yaitu mulai dari administrasi yang lebih tertib, penyampaian bukti pemotongan PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 22, PPH pasal 23, dan PPH pasal 26 dalam satu SPT, sehingga lebih menghemat waktu dan lebih efisien. Jadi tidak membuang-buang waktu ya. Kalau dulu kan kita pelaporannya menggunakan ISPT, seperti contoh 4 ayat 2 kita pakai ISPT nih, satu potong buat pemotongan, lalu kita bikin ID billing, baru kita laporkan. Kita harus ngecek email dulu untuk tokennya, kita masukkan ke DJP online, kita laporkan, nanti bukti pelaporannya masuk ke email lagi. Itu hanya 4 ayat 2 ya, belum di 1 bulan kalau ada PPH pasal 15, belum kalau ada PPH 23 dan 26. Jadi sepertinya lebih ribet ya. Kalau sekarang kan lebih efisien, di semuanya ada di satu EBUPOT unifikasi ini, mulai dari pembuatan SPT-nya, pembuatan bukti potongnya, lalu kita bisa ke billing, bisa membuat billing juga di situ, bisa mengunduh ID billing, menginput NTPN setelah kita bayar setelah billingnya kita bayar, sampai ke pembuatan dan pelaporan SPT-nya sampai selesai, sampai bahkan sampai ke pengunduhan bukti potongnya, semuanya dalam satu aplikasi. Jadi sangat memudahkan sekali ya Mbak Celia. Iya, betul Jadi sekali. emang lebih menghemat waktu dan lebih efisien bagi wajib pajak. Betul, one stop solution kuncinya. Ya, betul. Lalu kalau dengan EBUPOT unifikasi ini, data wajib pajak jadi lebih aman nih. Kalau dulu kan ada kendala, misalkan laptop atau komputer kita bermasalah sehingga membuat database wajib pajak hilang nih. Jadi susah, kita harus melihat SPT fisiknya nih untuk menginput satu-satu nih untuk membuat SPT lagi. Dan itu juga kalau fisiknya ada, kalau nggak ada kan susah juga kan. Iya, betul. Jadi sekarang lebih aman karena semua data kita ini tersimpan di server DJP. Jadi tinggal masuk ke DJP online saja, itu nanti sudah muncul semua tuh bukti potong sama
SPT yang kita laporkan, bahkan sampai ke pembetulan yang udah pernah kita buat sebelumnya. Serta banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sel sebelumnya. Baiklah, semoga apa yang sudah dijelaskan Mbak Sel tadi bisa menambah pemahaman kita semua, khususnya terkait e-Buput unifikasi ini ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Jika saya lihat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya bacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh Mbak Sel. Baiklah, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ini dari Lazuardi dari PT PP Property. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, untuk pembetulan PPh pasal 4 ayat 2 untuk masa di tahun 2021, apakah harus menggunakan PPh unifikasi atau menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 4 ayat 2, apakah masih bisa? Oke, saya jawab nih ya. Ya, silahkan Mbak Selvi untuk dijawab. Kita masuk ke pasal 13 ayat 5 dulu nih. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, penyampaian SPT masa PPh unifikasi status pembetulan dalam hal pemotong atau pemungut PPh telah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi status normal. Jadi, kalau misalkan Pak Lazuardi ini sudah menyampaikan SPT masa PPh unifikasi ini, maka untuk pembetulannya harus menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Begitu. Bukan begitu ya Mas Wisnu? Oke. Jadi Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Mbak Selvi. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Niki Citra dari Prime Integrity. Oke, pertanyaan kedua ini, saya ingin bertanya, jika lawan transaksi bersedia dipotong jasa 4% karena lawan transaksi bersifat orang pribadi, misalkan jasa servis AC yang dikerjakan oleh orang pribadi, namun lawan transaksi tidak bersedia untuk memberikan KTP atau NIK-nya karena merasa bahwa itu adalah data pribadi, apakah ada solusi untuk hal ini? Oke, jadi Mbak Niki Citra ya, Mbak kan ya nih pasti ya, Ibu Niki Citra ya. Oke, untuk transaksi kepada orang pribadi atau lawan transaksi adalah orang pribadi, itu tidak dipotong PPh pasal 23 nih Bu Niki Citra, tapi dipotong PPh pasal 21. Jadi monggo dipotong PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 120% karena tidak memiliki NPWP. Nah, untuk pemotongan PPh 21 tidak diwajibkan nih memberikan NIK kalau tidak memiliki NPWP. Oke, jadi seandainya ini transaksinya ke orang pribadi, bukan ke 23 ya Mbak Celia, tapi Betul. ke pemotongannya ke PPh 21. Betul. Dan PPh 21 kan tidak ada di unifikasi. Betul. Oke. Dan karena tidak mempunyai NPWP, maka dengan dikasihnya NIK ini akan dikenakan tarif lebih tinggi ya, 120%. Betul. Oke, baik. Pertanyaan kedua sudah dijawab. Kita ke pertanyaan ketiga. Ini dari Debbie Indra. Pertanyaannya, Mbak Sel mau bertanya, bagaimana jika lawan transaksi tidak diketahui NIK-nya atau NPWP-nya? Apakah transaksi tersebut tidak bisa dilaporkan? Nah, ini nih. Mungkin banyak ya yang seperti ini ya, lawan transaksi nggak mau kasih NIK, nggak mau kasih NPWP. Tapi pengisian NIK atau NPWP tersebut adalah syarat formal sahnya pengisian bukti pemotongan. Jadi kalau tidak ada NIK atau tidak ada NPWP, bukti potong itu tidak syah. Dan tidak bisa diinput pada SPT masa PPh unifikasi. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan arahan nih
ke vendor atau ke lawan transaksi kita bahwa mereka harus memberikan data berupa apa? Berupa NPWP atau NIK. Dua itu aja. Tuh. Oke, baik Mbak Selvi. Jadi jika lawan transaksinya tidak memberikan NPWP, solusi kedua bisa dengan NIK. Tapi Betul. seandainya NIK tidak ada, NPWP pun tidak ada, itu tidak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa input nih. Oke, Tadi kan oke. udah saya sampaikan di pada saat pemaparan kan, kita harus ada dua pilihannya, memasukkan NPWP atau memasukkan NIK. Kalau dua-duanya nggak ada, nggak bisa. Dan sekarang NIK dan NPWP itu terintegrasi dengan SPT unifikasi ini. Kita tinggal masukkan input NPWP atau input NIK, akan muncul sendiri nama kita. Oke, jadi dengan memasukkan NPWP otomatis akan muncul ya data kita ya? Betul. Oke, Ini jadi untuk orang dalam negeri ya. ya, oke. Oke. Jadi tidak bisa lawan transaksi tidak bisa bohong ya. Seandainya takutnya yang dikasih itu NPWP orang lain, bakal akan langsung ketahuan ya di sana. Langsung ketahuan, Oke. pasti kedetek langsung di situ. Untuk NIK pun kalau nggak salah begitu di EBUPOT unifikasi ini, setelah kita masukkan NIK di situ ada validasinya, harus Betul. memasukkan namanya ya. Jika Betul. namanya beda, takutnya memasukkan NIK orang lain nih. Betul. Takutnya kan, karena dia takut data pribadinya bocor. Dengan memasukkan NIK, tapi ada proses validasi nih. Jika namanya tidak masuk juga, di situ nanti akan ketahuan Akan ya. ketahuan juga. Baik. Jadi di sini bukti potong tidak bisa bodong lah istilahnya. Karena langsung ketahuan di sistem ya. Betul, betul. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini dari Evita dari Untag. Pertanyaannya, izin bertanya, prosedur PBK ini bagaimana ya? Dan apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk PBK ini? Oke. Silakan Mbak Sel. Oh, ini kalau misalkan ada lebih ya, tadi lebih bayar ya, kita ngajuin yang pertama PBK atau bisa juga pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Terus pasti nanya, ini gimana ya? Apa langsung ke Ditek? Apakah kita harus mengajukan dulu ke KPP? Nah, tetap saja kita harus mengajukan ke kantor pajak terdaftar ya. Kita menyiapkan formulir, kemudian siapkan bukti setor, kemudian isi seluruh data atau informasi yang diminta, kemudian kita baru ajukan ke kantor pajak terdaftar. Nah, untuk permohonan PBK ini kayaknya kalau sekarang bisa kita lewat, selain ke KPP kita datang langsung, bisa lewat pos ya Mas Iya, Wisnu ya. Bisa. Dan kayaknya sekarang ini udah cepet deh kayaknya Kak, prosesnya untuk PBK ini cepet ya. Oke, jadi tetap harus mengajukan ya ke Iya. kantor pajak ya. Soalnya Betul. kan kita harus memberitahukan kelebihan ini mau di PBK kemana nih, ke jenis Betul. setor apa, ke masa berapa. Masa berapa, Oke, iya. jadi betul. tetap harus pemberitahuan ke kantor Iya. pajak ya, Iya. Mbak Sel ya. Jadi ada formatnya ya. Oke. Jadi nanti di situ atas surat setoran pajak namanya siapa, kemudian pembayarannya jenis pajaknya apa, setorannya berapa, itu nanti dipindah bukukan ke masa pajak apa, ke misalkan jenis pajak apa, nilainya berapa. Kemudian nanti untuk kolom NTPN diisi dengan nomor bukti pemindah bukuan nih. Kalau kita memang PBK ya. Jadi jika sudah ada surat PBK-nya ini udah di-approve, yang kita cantumkan itu nomor PBK-nya ya, bukan Betul. NTPN lagi ya. Iya. Oke. Dan NTPN lagi. Nanti dengan memasukkan nomor PBK nanti akan muncul tuh semua data yang kita PBK-kan kemana, itu semuanya akan muncul ya, Mbak Betul. Sel ya. Betul begitu Mas Wisnu. Baik, oke. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan semua, sepertinya karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini akan kami akhiri sampai di sini.
Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah Mbak Sel jawab tadi cukup menjelaskan dan mewakili semua pertanyaan Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Dan semoga juga bisa membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam memahami implementasi EBUPOD unifikasi ini. Namun, apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ragu atau masih ngeganjel nih, jawaban kita masih ada yang kurang lah, bisa mengirimkan pertanyaan langsung ke email kami, yaitu bisa ke email saya ke wisnu@nfoxa.com atau ke email rickson.valentine@nfoxa.com. Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan sekalian, mungkin cukup sekian webinar kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Sel dan kita diskusikan tadi pada hari ini bisa membantu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan sekalian dalam menghadapi kendala-kendala yang ada pada EBUPOD unifikasi ini. Apalagi EBUPOD unifikasi ini kan sudah mulai berlaku dari masa April 2022 ya. Jadi semua wajib pajak secara nasional sudah wajib menggunakan EBUPOD unifikasi ini. Semoga udah nggak ada kendala lagi ya. Semoga tidak ada kendala lagi ya, soalnya ini teknis banget masalahnya ya, teknis banget. Sebelum saya mengakhiri acara webinar kita pada hari ini, kami mohon bantuannya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi link form survei yang ada pada kolom chat sebagai feedback kepada kami untuk memperbaiki webinar ini selanjutnya. Lalu jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kami di @nfoxa untuk mendapatkan info dan update seputar dunia perpajakan. Atau bisa juga mengakses website kami yaitu di www.nfoxa.com. Selain itu, jika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian memiliki kendala perpajakan dan bingung mencari solusinya bagaimana, tenang, ada Nfoxa yang siap membantu. Nfoxa bisa membantu berbagai kendala perpajakan mulai dari kewajiban pajak bulanan, tahunan, opini dan advice perpajakan, review perpajakan, jasa training perpajakan, penyusunan transfer pricing dokumen, sampai dengan asistensi sengketa-sengketa perpajakan di berbagai tingkatan, mulai dari pemeriksaan pajak di KPP, pengajuan refund pajak, sampai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dan yang terkini, Nfoxa menyediakan jasa terbaru yaitu UKM Desk untuk membantu pembukuan dan perpajakan bulanan UMKM yaitu dengan sistem one stop solution yang tentunya akan memudahkan pengusaha UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Mau tahu info lebih lanjut, silakan hubungi bagian marketing kami di email kontak@nfoxa.com atau bisa melalui channel-channel yang tersedia. Sekali lagi, percayakan solusi perpajakan Anda pada Nfoxa karena Nfoxa Real Solution. Akhir kata, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan atas partisipasinya hari ini. Kami mohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan partisipan sekalian apabila ada kesalahan atau kendala teknis yang terjadi selama webinar ini berlangsung. Akhir kata, saya Wisnu dan Mbak Sel mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti webinar kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, sampai jumpa, dan terima kasih banyak. Terima kasih.